Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Inyoman Satya Surya Dharma dengan NIM 2012021015 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi rangkuman MPK Bahasa Indonesia yang telah kita bahas dari awal pertemuan semester 2 hingga sekarang. Keseluruhan ada total 8 materi antara lain. Yang pertama yaitu sejarah, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, ragam bahasa Indonesia, ejaan bahasa Indonesia, diksi, bahasa Indonesia yang baik dan benar, paragraf, kalimat efektif, dan juga penataan kalimat. Sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu merupakan akar dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipakai sebagai lingua franca atau bahasa penghubung di hampir seluruh kawasan Asia Tenggara pada masa itu. Bukti perkembangan bahasa Melayu berupa ditemukannya beberapa prasasti kuno, antara lain Prasasti Kedukan Bukit tahun 683, Prasasti Talang Tuo tahun 684, Prasasti Kota Kapur tahun 686, dan Prasasti Karangbrahi tahun 688. Alasan bahasa Melayu diresmikan dan diangkat menjadi bahasa Indonesia antara lain merupakan lingua franca, yaitu bahasa penghubung yang digunakan untuk berkomunikasi pada masa itu hampir oleh seluruh negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua yaitu sistem bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari karena di dalamnya ada tingkatan bahasa. Contohnya pada bahasa Sunda ada disebut dengan kasar dan lemes. Suku-suku di Indonesia secara sukarela menerima bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang lebih luas. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara umum dan khusus. Secara umum, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat untuk mengekspresikan diri dan berkomunikasi. Kemudian secara khusus, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat untuk mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan digunakan untuk mempelajari bahasa kuno serta mewujudkan seni yang berupa sastra. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang identitas nasional dan juga sebagai alat pemersatu antar suku di Indonesia. Kemudian sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia yaitu digunakan sebagai alat bahasa pengantar dalam dunia pendidikan dan digunakan dalam bahasa resmi kenegaraan dalam situasi formal. Selanjutnya yaitu materi ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium. Faktor terjadinya ragam bahasa dibedakan menjadi tiga, yaitu faktor budaya, faktor sejarah, dan faktor perbedaan demografi. Jenis-jenis ragam bahasa dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu ragam bahasa dari cara penuturan, cara berkomunikasi, dan topik pembicaraan. Yang pertama yaitu ragam bahasa dari cara penuturan, dapat dibedakan menjadi 4, antara lain ragam dialek atau daerah, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Yang kedua yaitu ragam bahasa dari cara berkomunikasi, dapat dibedakan menjadi 2, antara lain ragam lisan dan ragam tulis. Yang terakhir yaitu ragam bahasa dari topik pembicaraan, antara lain ragam sosial, ragam fungsional, ragam jurnalistik, ragam sastra, dan ragam politik dan hukum. Materi selanjutnya yaitu ejaan bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi berupa kata dan kalimat di dalam bentuk tulisan, yaitu huruf-huruf, serta penggunaan tanda-tanda baca. Ejaan juga dapat diartikan sebagai cara atau aturan menuliskan kata-kata dengan huruf. Ejaan mempunyai 3 aspek, yaitu aspek fonologis berupa penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad, aspek morfologi berupa penggambaran satuan-satuan morfemis, dan juga aspek sintaksis berupa perunda ujaran tanda baca. Sejarah ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia dari awal diresmikan sampai sekarang telah mengalami beberapa kali perubahan. Antara lain, yang pertama itu berawal dari ejaan Van Ophuijsen, selanjutnya berubah menjadi ejaan Republik atau ejaan Swandi, kemudian berubah lagi menjadi ejaan Melindo atau Melayu Indonesia, dan yang terakhir itu berubah menjadi ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Materi yang selanjutnya yaitu diksi. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan pengarang untuk mendeskripsikan sebuah cerita. Diksi tidak hanya memiliki kata, tapi juga digunakan untuk mengungkapkan ide dan menceritakan peristiwa. Juga mencakup gaya bahasa, metode ekspresi, dan lain sebagainya. Syarat diksi. Syarat diksi ada dua, yaitu ketepatan diksi dan kesesuaian diksi. Yang pertama yaitu ketepatan diksi. Yang dimaksud dengan ketepatan diksi adalah
Suatu diksi atau kata yang dipilih dapat mengungkapkan hal yang ingin diungkapkan oleh penulis. Dengan cara seperti memperhatikan penggunaan kata umum dan khusus, mencermati penggunaan kata denotatif dan konotatif, mencermati kata yang bersinonim dan kata-kata yang ejaannya mirip. Yang kedua yaitu kesesuaian diksi. Dimaksudkan yaitu kecocokan pemilihan kata antara kata-kata dengan keadaan serta kesempatan yang ada, apakah sesuai dengan konteks, apakah nyambung atau tidak. Adapun dengan cara menghindari bahasa atau kata artifisial, menghindari pemakaian kata slang, menghindari ungkapan-ungkapan asing, hindari menggunakan kata ilmiah dan bahasa kedokteran, dan menghindari menggunakan kata atau kalimat percakapan. Fungsi diksi. Fungsi diksi adalah agar pemilihan dan pengungkapan kata dapat terlaksana dengan tepat, serta agar orang lain dapat memahami makna yang disampaikan. Diksi juga bisa mempercantik suatu kalimat, misalnya diksi dalam suatu cerita. Dengan diksi yang baik, maka cerita akan dapat diceritakan secara runtut, dapat menggambarkan peran secara jelas, dapat mendeskripsikan adegan, mendeskripsikan waktu, dan sebagainya. Nah, tadi selanjutnya yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar dapat diartikan sebagai pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya. Seperti itu juga mengikuti kaidah bahasa yang baik dan benar. Ragam bahasa yang dapat digunakan dapat berupa ragam bahasa baku atau formal dan juga non baku itu non formal. Disesuaikan dengan konteksnya. Bahasa Indonesia yang baik. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Jika formal menggunakan bahasa formal, dan jika situasi non formal menggunakan bahasa non formal. Selanjutnya itu bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang bertujuan agar dipahami oleh mitra tutur. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baik dari segi pembentukan kata, kalimat, maupun penulisan ejaan. Berbahasa yang benar harus sesuai dengan kaidah bahasa. Berbahasa yang benar mengacu pada penggunaan bahasa pada situasi formal yang menuntut penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Fungsi bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat dibedakan menjadi 4, yaitu fungsi pemersatu, fungsi pembawa kewibawaan, fungsi penanda kepribadian, dan fungsi kerancuan. Kriteria yang digunakan untuk melihat penggunaan bahasa yang benar dan baik, apakah bahasa itu benar dan baik atau tidak, adalah kaidah bahasa. Dalam kaidah bahasa di sini ada 4 indikator yang dijadikan penentu apakah bahasa tersebut benar dan baik, antara lain kaidah ejaan, kaidah morfologi atau pembentukan kata, kaidah sintaksis atau hubungan kata, dan yang terakhir itu kaidah semantik atau makna bahasa. Materi selanjutnya yaitu paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nama lain dari paragraf adalah alinea. Ciri-ciri dari paragraf antara lain, pada kalimat pertama, paragraf harus masuk agak ke dalam dengan beberapa ketukan spasi. Biasanya digunakan 5 ketukan spasi. Paragraf biasanya digunakan sebagai pikiran utama dalam sebuah kalimat yang telah ditentukan penulis. Yang ketiga yaitu menggunakan kalimat topik dan kalimat pengambang dalam paragraf yang memiliki fungsi untuk menjelaskan pikiran utama dari penulis dalam menuliskan sebuah karya atau karangan. Yang keempat yaitu menggunakan kalimat penjelas yang berisikan detail atau penjelasan lebih lanjut mengenai kalimat topik. Jenis-jenis paragraf dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu paragraf berdasarkan fungsi. Paragraf berdasarkan fungsi dapat dibedakan lagi menjadi 4, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, dan paragraf penghubung. Yang kedua yaitu paragraf berdasarkan letak dan gagasan utama. Dapat dibedakan menjadi 4, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf iteratif, dan juga paragraf campuran. Yang ketiga yaitu paragraf berdasarkan isinya. Dapat dibedakannya lagi menjadi 5, yaitu paragraf eksposisi, paragraf deskripsi, paragraf persuasi, paragraf argumentasi, dan yang terakhir paragraf narasi. Selanjutnya yaitu materi kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dan mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Kalimat efektif harus mudah dimengerti, mengungkapkan maksud penulis dan tidak mengandung maksud yang lain atau rumpang. Ada beberapa syarat utama sebuah kalimat dapat dikatakan efektif atau tidak, antara lain harus mengikuti kaidah kebahasaan yang benar, menggunakan diksi yang tepat, memuat unsur pokok subjek dan predikat, bersifat sistematis, tidak bertele-tele, dan tidak boleh ambigu. Selanjutnya ada unsur kalimat efektif. Unsur kalimat efektif ada 5, yaitu yang pertama subjek, kedua predikat, ketiga objek, keempat keterangan, dan kelima pelengkap. Satu kalimat dikatakan efektif apabila mengandung kelima unsur kalimat di bawah ini. Prinsip kalimat efektif. Dalam membuat kalimat efektif ada prinsip-prinsip yang harus ditekankan, antara lain kehematan kata, kecermatan, kesepadanan struktur,
kelogisan, keparalelan, ketegasan, dan kepaduan. Materi yang terakhir yaitu penataan kalimat. Ragam kesalahan dalam penataan kalimat, antara lain yang pertama kalimat kontaminasi. Kontaminasi juga dapat diartikan sebagai kerancuan dalam ilmu bahasa. Rancu artinya kacau. Kesalahan dalam kalimat kontaminasi dapat timbul karena dua faktor. Yang pertama yaitu kurang menguasai penggunaan bahasa yang tepat, dan yang kedua yaitu terjadi secara tidak sengaja ketika seseorang menuliskan sesuatu dari dua pemikiran yang mirip. Yang kedua yaitu kalimat pleonastis. Suatu kalimat dikatakan pleonastis jika kalimat itu mengandung sifat berlebih-lebihan. Kesalahan ini dapat timbul karena 4 penyebab antara lain. A. Dalam suatu frase terdapat 2 atau lebih ungkapan bersinonim. Yang B yaitu bentuk jamak yang dinyatakan 2 kali. C yaitu pengertian suatu kata sudah terkandung dalam kata yang lain membentuk frase itu. Yang D yang terakhir yaitu kata penanda jamak diikuti oleh bentuk jamak lagi. Yang ketiga yaitu kalimat ambigu. Ambiguitas sering juga disebut kataksaan. Kataksaan artinya memiliki lebih dari satu makna. Pada ragam lisan dapat diantisipasi dengan pengucapan yang agak perlahan. Namun pada ragam tulis, jika ada kesalahan pada tanda baca, maka pembaca akan menafsirkan suatu kalimat atau kata menjadi berbeda dari makna yang dimaksudkan oleh penulis. Yang keempat yaitu kalimat paralel. Jika sebuah gagasan dalam suatu kalimat dinyatakan dengan kata benda, dilengkapi dengan awalan pe, ke, atau akhiran an, maka gagasan yang lain harus sederajat dengan kata benda juga, di mana harus diberi imbuhan juga. Begitu juga berlaku pada kata kerja. Yang kelima itu kalimat tidak logis. Kalimat tidak logis ialah ide kalimat yang tidak dapat diterima oleh akal dan tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. Baiklah, sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.